Apa namanya? Selamat malam rekan-rekan media yang kami hormati. Selamat malam masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Telah hadir di depan kita Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Mann, dan juru bicara COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Bapak Dr. Jelamo Abdul Marius, MSI, yang akan menyampaikan berbagai data dan informasi terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga lebih spesifik nanti dengan Bapak Wakil Wali Kota di Kota Kupang. Malam hari ini Senin 18 Mei 2020, malam yang ke-73 untuk kita semua mengkonsentrasikan segala tenaga, pikiran, dan kerjaan kita hanya untuk memastikan agar semua informasi tentang COVID di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat tersaji dengan baik dan masyarakat dapat mempercayakan semuanya kepada otoritas pemerintah agar informasi yang didapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kepada Bapak Kepala Biro dan Bapak Dr. Herman kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampai, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Mann, rekan-rekan media, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Tadi siang kita sudah mempublish kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur perkembangan saudara-saudara kita yang terkonfirmasi tertular virus corona, dan kami akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan itu. Yang pertama, sebagaimana sudah diberitakan tadi siang, sudah ada 10 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang termasuk zona merah, antara lain Manggarai, Nagekeo, Flores Timur, Timur Tengah Selatan, Rotendao, Ende, Sumba Timur, Manggarai Barat, Kota Kupang, dan Sika. Kita bisa melihat dalam peta bagaimana wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, hampir 50% dari kabupaten kota sudah zona merah. Kita melihat secara keseluruhan yang terkonfirmasi sampai dengan hari ini 71 orang, dan dari 71, 6 sembuh dan 1 meninggal, dan saat ini tinggal 64 orang. Kalau kita melihat grafik eskalasi penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur, yang pertama kita melihat grafik orang tanpa gejala. Kita melihat kurva statistik ini fluktuatif, dan setelah dianalisis yang terkonfirmasi positif kebanyakan awalnya orang tanpa gejala. Sedikit sekali berasal dari pasien dalam pengawasan. Artinya apa? Artinya kita harus benar-benar memperhatikan segmen ini, segmen orang tanpa gejala, yang kalau kita lihat kurva statistik ini fluktuatif sejak awal sampai dengan sekarang. Sedangkan kurva statistik khusus untuk orang dalam pemantauan, kita melihat fluktuatif turun naik pada awalnya, tetapi makin lama makin menurun orang dalam pemantauan. Kemudian pasien dalam pengawasan itu juga fluktuatif, dan tentu kurva statistik ini memberi pesan kepada kita bahwa penyebaran virus corona
di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur sampai saat ini fluktuatif polanya. Jadi kita melihat kurva statistik baik yang disimulasi oleh ahli-ahli epidemiologi yang berbasis matematika maupun fakta di lapangan, kita melihat bahwa memang fluktuasi ini menunjukkan penyebarannya belum menurun, bahkan bertambah. Dan secara nasional kita melihat data pada hari ini, data secara nasional jumlah pasien yang tertular virus corona 18.010 orang. Itu secara nasional. Dan hari ini tambah 496 orang. Kita melihat secara statistik, kalau kemarin dulu 3 hari lalu ada sekitar 400-an, lalu naik 500, lalu kemudian turun lagi sedikit, angkanya 496. Nah, kalau kita melihat data matematis ini menunjukkan bahwa memang pertambahan pasien yang tertular virus corona secara nasional begitu tinggi. Dan ketika kita membandingkannya dengan pertumbuhan di Nusa Tenggara Timur, pertambahan dari saudara-saudara kita yang tertular virus ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang sangat dekat secara matematis angka antara pertumbuhan nasional dan pertumbuhan di daerah-daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Apa yang kita lakukan terkait dengan pertumbuhan saudara-saudara kita yang tertular virus corona? Kita kembali tentu mengingat pesan dari Ketua Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa virus ini tidak akan hilang. Kalaupun hilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu pesan yang disampaikan oleh Ketua Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Karena tidak akan hilang, mau tidak mau masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, menerima virus ini sebagai suatu bagian dari kehidupan kita. Karena itu, karena menjadi bagian dari kehidupan kita, satu-satunya cara adalah bagaimana kita berhadapan dengan virus ini dengan mengikuti berbagai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Melalui media ini kami sampaikan bahwa ke-64 saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun juga yang di karantina mandiri atau karantina terpusat, keadaan mereka pada umumnya stabil. Ya, kita harapkan saudara-saudara kita ini pada saatnya juga akan sembuh sebagaimana pasien 01 beberapa bulan lalu, Bung L. Dan kita melihat orang tanpa gejala di Nusa Tenggara Timur masih sangat banyak. Bapak Mama, saudara di seluruh Nusa Tenggara Timur, masih ada 617 orang tanpa gejala. Dan ketika kita melihat data, pasien yang tertular virus dominan berada di daerah yang juga orang tanpa gejalanya tinggi. Itu kita bisa lihat di Sika, di Manggarai Barat, ya, dan beberapa kabupaten lain. Jadi ada hubungan yang sedikit simetris antara orang tanpa gejala dengan orang yang kemudian tertular virus corona. Karena itulah kita harapkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kami sampaikan mematuhi dengan disiplin semua protokol kesehatan. Ya. Selalu memakai masker ketika berada di ruang publik. Itu sudah menjadi budaya yang harus kita lakukan untuk memproteksi diri kita supaya tidak tertular virus ataupun tidak menular virus. Selalu mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan sekaligus tidak menciptakan kerumunan, meminimalisasi pergerakan orang, kita meminimalisasi pertemuan-pertemuan, kontak fisik antara orang. Kenapa? Karena memang virus ini cara menularnya itu adalah dari orang ke orang.
Tidak ada cara lain bagi kita untuk memproteksi diri kita dari serangan virus yang mematikan ini. Pesan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kendati pun Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi zona merah dan 10 kabupatennya zona merah, dan bukan tidak mungkin kabupaten-kabupaten lain juga akan menjadi zona merah. Pesan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur adalah kita tetap siaga dan waspada, tetapi jangan panik juga. Kita terima ini sebagai bagian dari kehidupan, kata Bapak Gubernur. Kita menerima yang baiknya, yang buruknya juga kita harus terima. Dan tidak ada cara lain bagi kita selain kewaspadaan, menjaga diri kita dan selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan. Kami mendorong Kabupaten Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penelusuran yang sangat teliti kepada orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan saudara-saudara kita yang tertular virus corona. Nanti Bapak Wakil Wali Kota akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana pengalaman melakukan penelusuran terhadap saudara-saudara kita yang lain yang pernah melakukan kontak langsung dengan saudara-saudara kita yang tertular virus corona. Demikian pun kabupaten-kabupaten lain kita harapkan demikian. Mulai dari Manggarai Barat sampai dengan Flores Timur, mulai dari Sumba Timur sampai dengan Sumba Barat Daya, mulai dari Kota Kupang sampai perbatasan Mota Ain, Mota Masin, Bini, demikian juga di Rotendao, demikian juga di Lembata dan Alor. Walaupun Lembata dan Alor belum ada yang tertular virus corona, kita harapkan kesiagaan dari pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mulai menelusuri, untuk mengontrol, mengawasi saudara-saudara kita yang pernah datang dari daerah zona merah, dari luar Nusa Tenggara Timur ataupun dari negara lain, supaya kita bisa sejak dini bisa mengontrol bagaimana penyebaran virus corona ini, mengontrol, mengawasi kesehatan masyarakat kita di setiap wilayah di Nusa Tenggara Timur. Demikian yang kami sampaikan kepada Bapak Mama semua masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Mann, terkait dengan penelusuran yang dilakukan terhadap orang-orang yang pernah bertemu dengan saudara-saudara kita yang tertular virus corona dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga ada hal-hal lain nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Kepada Bapak Wakil Wali Kota kami berikan waktu. Baik, terima kasih kepada Bapak. Terima kasih pada Bapak Kepala Biro. Selamat malam para teman-teman dari media dan di mana saja suara ini dapat ditangkap dan diterima dan ditonton. Ada beberapa topik yang akan mau saya sampaikan. Yang pertama tentang kontak listing dari kasus-kasus di Kota Kupang. Jadi kita ada kasus 11, kasus pasien nomor 12, pasien 13, 14, 15. Saya ambil yang 5 yang terbaru dan terakhir. Dari 5 kasus ini kita sudah mempunyai kontak listing sampai dengan sore tadi 258 orang. Dari 258 kami sudah melakukan rapid dan swab sebanyak 229 orang. Jadi sisa 29. Saya berharap besok pagi 29 ini akan kami kejar lagi, karena memang alamatnya kadang-kadang harus kami cari, HP-nya juga, mohon kesediaannya. Karena itu saya minta warga-warga masyarakat yang sudah merasa diri kontak dengan kasus-kasus ini, kalau dihubung oleh petugas kesehatan, dinas kesehatan, secara sukarela datang. Jangan mempersulit, karena petugas saya di lapangan tidak mempersulit warga masyarakat, bahkan meringankan. Jadi totalnya tadi itu lagi 29 dan diharapkan 29 ini besok. Tetapi saudara-saudara, masih ada informasi penambahan. Nah, penambahan ini saya tidak umumkan sekarang karena data-data itu masih kita kejar.
Sampai ada kepastian baru kami umumkan. Ya, memang ada yang mengatakan kita tidak transparan. Itu sudah transparan, Pak. Ya, dengan begini supaya masyarakat tidak dibully dan hak asasi manusia dari penderita dan keluarga itu masih dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ada isu yang mendiskreditkan atau yang tidak suka bahwa kami pemerintah kota sudah menyiapkan 20 kubur. Begini, lubang kubur. Supaya saudara-saudara tahu protokol penguburan mayat sekarang ini, COVID atau non-COVID, dalam tempo 4 jam itu sudah harus dikuburkan. Nah, ambil contoh, ada yang meninggal jam 1 malam. Apakah ada yang bersedia menggali kubur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan kondisi batu begitu tengah malam? Tidak, lalu gratis. Ini kalau ada yang meninggal, kita tidak mengharapkan orang meninggal, Pak, karena mati itu di tangan Tuhan. Tetapi andai kata, ya ada yang meninggal dalam jam 1 malam, jam 4 pagi dia sudah dikubur, karena lubang kita sudah siapkan, ya kan? Kan sama dengan menyiapkan peti juga. Dan apakah kalau kubur itu kami tutup nanti peti-peti juga dihilangkan? Kan tidak. Ini kita antisipasi, Pak. Dan ingat ini situasi COVID, ya. Oleh karena itu saya berharap masyarakat mengerti, menerima situasi karena ini semua dalam keadaan darurat. Ya, kami juga berbuat ini dalam rangka menolong masyarakat karena kalau mayat itu ditelantarkan, siapa yang ngurus? Ya pemerintah. Nah, salah satu caranya itu hingga bagi masyarakat kita ada mitos bahwa itu kita berharap banyak orang mati, saya kira tidak ada maksud itu. Ya, kita semua berdoa, semua penderita dalam keadaan sehat walafiat. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saudara, ada isu bahwa akan ada TKI yang akan datang. Ya, kami akan berkoordinasi dengan kesehatan pelabuhan KKP, ya. Tetapi saya minta nanti Nakertrans bersama KKP baik di pelabuhan udara maupun bersama dengan Nakertrans provinsi, ya, kita akan menetapkan 6 standar, ya, protokol terhadap mereka yang datang. Yang pertama adalah semua yang datang, tenaga TKI yang datang itu harus mengisi yang namanya Health Alertness Card, HAC, kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi semua harus diisi supaya alamat dan nomor HP-nya kami telusuri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang datang selama di sini di karantina sampai hasil swabnya negatif. Nah, nanti kita yang ketiga, pakai masker standar, ya. 4, cuci tangan. 5 tadi saya bilang rapid test tentu, dan 6 jaga jarak. Nah, ini terhadap mereka. Jadi kalau nanti Pak Gubernur mengizinkan mereka masuk melalui laut atau udara, tentu KKP akan berfungsi di pelabuhan laut dan Dinas Kesehatan Kota akan ikut terlibat dalam rangka memutuskan mata rantai dari luar, karena mereka berasal atau mungkin dari Malaysia atau dari Singapura atau dari Hongkong yang kita kenal daerah-daerah merah. Nah, sehubungan dengan isu yang terakhir, ya, kami saat ini ingin mengembangkan pesan-pesan baru, karena ini kan ada zaman yang namanya zaman normal now. Zaman normal now. Tadi Pak Diro sudah umumkan dari WHO bahwa kita akan hidup bersama dengan virus corona, Pak. Tidak mungkin tidak. Karena itu kita di kota, kami akan menstandarkan 6 pesan baku kepada seluruh warga Kota Kupang. Yang pertama, jaga jarak. Itu akan kami sosialisasikan, dan moga-moga nanti kalau kita ada anggaran kita akan billboard yang banyak-banyak untuk bagaimana hidup di zaman normal now. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, pakai masker, ya. Yang ketiga, cuci tangan selama 20 detik di air yang mengalir. Itu sudah harus terbiasa seperti di negara-negara lain. Yang keempat, jangan batuk, bersin atau membuang ludah sembarangan. Jadi kalau mau batuk, bersin itu ada etikanya, ya, tutup atau masker inilah, ya. Yang kelima, barang-barang yang dipegang secara umum harus selalu dibersihkan. Handle pintu misalnya, ya kan, handle pintu itu kan barang-barang yang harus dicuci terus. Dan yang terakhir,
Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkat isi. Karena kita tidak bisa membasmi virus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hadapi kenyataan. Jadi kita yang beradaptasi. Oleh karena itu saya berharap nanti pesan hidup sehat yang baru ini di jajaran pemerintah Kota Kupang kami akan mensosialisasikan. Tidak ada jalan lain. Kalau mau ekonomi kita berlancar seperti biasa, kita hidup, tapi ya dengan resiko tadi itu kita tertular dan tentu ada dampak-dampak. Saudara-saudara, saya tidak akan menyampaikan pesan lain. Yang terakhir barangkali kami di Kota Kupang saat ini lagi atau sudah melaksanakan pembagian bansos, ya, bansos baik yang dari pusat, dari gubernur maupun dari pemerintah kota, ya. Jadi ada bantuan tunai sosial BTS, ada PKH, tapi dari Bapak Gubernur ada lagi 5.000 paket yang dari Presiden untuk mahasiswa yang berasal dari luar daerah, ya. Dan itu kami sudah siapkan, tadi Pak Wali Kota sudah memeriksa dan kita akan lagi mendata, sesegera mungkin kita akan distribusikan. Saudara-saudara sekalian, ini beberapa isu. Sebagai pemerintah kota saya tetap menghimbau, mengajak supaya mari kita mengikuti seluruh himbauan dan menjauhkan larangan-larangan. Terima kasih, selamat malam, saya kembalikan kepada Bapak Kepala Biro. Baik, terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Man yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita sekalian. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Untuk Pak Wakil, yang pertama, bagaimana hasil tes terhadap 110 orang yang telah berhubungan dengan korban COVID-19? Ya. Yang kedua, apakah nanti TKI yang datang itu akan dikarantina terpusat atau mandiri? Ya. Okay. Yang ketiga, menyangkut bantuan sosial. Itu di Kelurahan Maipura sempat ada konflik karena memang warga miskin yang sebenarnya harus terima tidak dapat. Itu gimana? Oke. Jadi hasil yang negatif itu kan sudah diumumkan tiap hari. Negatif. Kami tidak menyebut yang ini punya ini tidak. Dan kalau di sini pagi dikatakan negatif ya sudah termasuk dengan dari sediaan spesimen yang dikirim dari kota. Jadi kita tidak menyebut. Kan menggampangkan sebut yang positif saja supaya jangan karena terlalu banyak toh, jadi kita sebut negatif saja. Jadi tidak usah khawatir kalau ada hasil negatif di sini diumumkan. Tapi kalau ada positif pasti itu yang pertama. Karantina nanti kita bicara dengan pemerintah provinsi, kalau memang dipusatkan tentu harus dipikirkan. Kalau mandiri juga dengan segala dampaknya. Saat ini belum ada koordinasi. Nanti kalau ada koordinasi dan surat menyurat, pasti kami akan melakukan tindak lanjutnya. Yang ketiga, bansos tadi sekarang ini bertahap. Jadi ada 9 skenario. Jadi kalau ada yang belum dapat, pasti kami dapat. Tapi yang pasti saya janji tidak boleh double, Pak. Kalau ada permasalahan, boleh lapor ke RT berjenjang. Boleh lapor ke teman-teman media. Ya, boleh lapor ke ombudsman. Kami dengan senang hati menangani, karena prinsipnya adalah semua yang terkena dampak itu harus dibantu, dan yang kedua tidak boleh ada pendobelan. Yang boleh double cuma satu, yaitu PKH, yaitu yang PKH dan sembako murah, yang lain tidak boleh. Begitu. Nah, kami menyiapkan hampir untuk 70.000 kepala keluarga yang disiapkan, 70.000 kepala keluarga, baik bantuan dari pusat maupun dari pemerintah Kota Kupang. Terima kasih. Ya. Pak Wakil, satu lagi Pak Wakil. Ya. Itu dari 20 lubang kubur yang sudah digali, itu berapa yang sudah terisi sampai sekarang? Kan yang baru meninggal satu malamnya. Sekarang ini belum. Berarti kemarin yang dari Malaka bukan kubur Di di situ? Malaka di sana, bukan di situ. Oh, di Ya kan perlu gali. Itu kan tanah semua. Ya, oke. Untuk Pak Karo, terkait dengan isu bahwa 17 perawat kita yang diisolasi itu cukup meresahkan. Ya. Kira-kira bagaimana sikap pemerintah dan gugus tugas untuk menyampaikan, meyakinkan kepada masyarakat seperti apa?
Ya, tadi sore kami sudah mengklarifikasi. Bapak Direktur Rumah Sakit Profesor Dr. Lensetio Yohanes Kupang menelpon kami bahwa berita itu tidak benar. Tidak ada perawat yang tertular virus corona. Kita harapkan media bisa secara profesional bekerja, karena pemberitaan Anda sangat besar pengaruhnya. Bahkan tadi kita mendapatkan juga telepon dari Jakarta, dari Bandung terkait dengan berita tersebut, dan kami mengatakan bahwa itu tidak benar. Mengingat psikologi masyarakat kita saat ini sedang terganggu dalam tanda petik ya, karena eskalasi penyebaran virus corona, diharapkan media juga membantu untuk memberikan pencerahan, memberikan berita-berita yang membuat orang memiliki optimisme di dalam suasana seperti ini. Cek and recheck harus dilakukan, dan bertanyalah kepada otoritas yang berwenang untuk menyampaikan itu. Kalau di rumah sakit tentu direktur rumah sakit yang berwenang menyampaikan, dan biasanya rumah sakit mengirimkan informasi itu kepada gugus tugas, dan gugus tugas melalui juru bicara akan menyampaikan itu kepada masyarakat. Demikian. Bapak mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat tahu bahwa kenapa mereka diisolasi, itu mungkin perlu dijelaskan juga. Iya, kalau itu protap ya, namanya dokter perawat yang kontak langsung dengan pasien yang tertular virus corona karena mereka kontak langsung. Itu setelah itu kita isolasi di Hotel Sasando. Ya, isolasi maksudnya apa? Supaya memastikan bahwa mereka terjaga, terkontrol. Ya. Jadi tidak langsung dia kembali ke rumah ya, untuk bertemu keluarga, tetapi kita pusatkan kita konsentrasikan tempat istirahatnya di hotel ya. Jadi bukan isolasi dalam arti karena sudah terkena virus corona diisolasi, no, tidak seperti itu. Tetapi karena dia kontak langsung dengan pasien yang tertular virus, setiap saat berkunjung mengontrol, mengawasi, dan karena itu mereka juga harus dijaga. Dan kita berdoa untuk para dokter kita, para medis kita, memberi mereka dukungan moral, memberi mereka spirit agar mereka tetap teguh, sabar ya, karena mereka adalah garda terdepan. Mereka lah yang menangani secara langsung saudara-saudara kita yang tertular virus corona. Nanti Bapak dokter bisa menjelaskan dari sisi kesehatan. Baik, kami juga mempersiapkan kalau ada petugas dirawat kalau ada pasiennya nanti dirawat, kita akan mengkarantina petugas. Satu, untuk melindungi mereka sendiri, melindungi keluarga, dan meyakinkan kepada pasien lain di rumah sakit kalau mereka datang, oh aman-aman, ternyata petugas kita yang merawat mereka itu tidak berkeliaran seenaknya. Ya, itu terutama memutuskan mata rantai. Yakinlah, baik. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Salve. Salam kebajikan. Oke, sampai jumpa. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Mann, yang telah menyampaikan sejumlah isu, informasi yang terjadi khusus di Kota Kupang, penanganan COVID-19. Juga terima kasih yang sama untuk Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, yang juga jubir COVID-19 di Provinsi NTT, Bapak Dr. Jelamu Abdul Marius, MSI. Rekan-rekan media yang kami hormati, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Demikian jumpa media yang terlaksana pada malam hari ini. Tentu kegiatan ini terlaksana berkat dukungan semua pihak, baik dari gugus tugas, TNI Polri, dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga semua media online, televisi, radio, media cetak, dan semua media yang telah meliput dan mempublikasi kegiatan ini. Juga terima kasih untuk rekan-rekan di studio Radio Suara NTT yang ikut memancar luaskan siaran ini sehingga satu dunia tahu bisa mendengarkan siaran ini. Terima kasih yang paling akhir untuk Saudari Ike Beauty Mobui dari Juru Bahasa Isyarat Komunitas Tuli Kupang yang juga dengan setia setiap malam bisa hadir bersama kita. Inilah bagian dari pelayanan kita
untuk memastikan agar semua informasi yang kita sajikan dapat dimengerti, dipercaya oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.